lagi. Kita kali ini akan belajar dasar-dasar pemrograman. Sebelumnya sorry banget, baru upload lagi karena mengumpulkan niat dulu, dan mungkin mohon maaf kalau kurang bisa dipahami karena emang gue kurang persiapan, karena gue harus memaksa gue untuk membuat konten secepatnya, karena kalau ditunda-tunda lagi bakal lama lagi. Oke, sekarang kita ngomongin tentang pemrograman. Kita akan khusus belajar bahasa C++. Cuma kenapa kita belajarnya bahasa C++? Oke. Jadi gini, sebenarnya coding pemrograman itu apa sih? Jadi komputer itu intinya tuh kayak gini nih. Komputer itu terdiri dari ada apa sih istilahnya, memori. Memori itu ada hard drive dan RAM dengan CPU. Jadi um, CPU ini sebagai otaknya, terus hard drive ini sebagai penyimpanan utamanya, dan RAM ini sebagai penyimpanan sementaranya. Karena kenapa diperlukan RAM? Karena kalau langsung dari hard drive kan dia terlalu besar dan kapasitas kapasitas keluar masuknya terbatas. Nah, jadi agar datanya bisa lebih cepat diproses dengan lebih cepat, makanya perlu di store dulu ke RAM dan diproses oleh CPU. Nah, coding itu apa? Coding itu adalah kita membahasakan, kan CPU komputer itu dia memproses data digital ya. Digital itu 010101. Prosesor itu isinya tuh transistor. Jadi on off gitu. Dan transistor itu ada banyak. Kalau nggak salah, lihat aja frekuensi frekuensi laptopnya. Misalnya sekarang udah sampai, biasanya udah sampai, mungkin terbaru itu udah sampai 5 GHz. Jadi itu 5 giga tuh berapa? 5 miliar on off dalam waktu 1 detik. Nah, kayak gitu. Itu kemampuan komputer sekarang. Nah, coding itu adalah apa istilah gampangnya, mungkin lo membahasakan bahasa lo ke dalam suatu komputer. Nah, itu kayak gitu. Bahasa bahasa pemrograman juga ada banyak. Ada dari bawah, misalnya dari tingkat rendah assembly, ada C++, C, Fortran, yang mungkin bahasa-bahasa tingkat paling tingginya, yang tinggi-tinggi itu Python, kayak gitu-gitulah, R, terus ada Java, C Sharp, PHP gitu, dan segala macam. Dan itu semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan punya punya keunggulan dengan utilitas yang berbeda lah, istilahnya gitu. Jadi ada bahasa tingkat, coba tingkat bahasa pemrograman. Jadi semakin semakin bahasa itu rendah semakin rendah itu semakin mendekati ke mesin. Jadi mungkin secara pemrograman untuk kita lebih sulit, tapi akan lebih cepat diproses oleh komputer. Jadi kalau misalnya ya ini bahasa mesin, assembly, nanti kalau anak elektro mungkin belajar bahasa assembly. Ini juga C bakal belajar C. Kita akan belajar C++. C++ itu pengembangan dari C. Banyak, ada kalau di C mungkin nggak ada object oriented programmingnya, kalau di C++ ada, dan beberapa fitur pemrograman yang lebih nyaman lah di C. Cuma kalau di elektro kayaknya nggak belajar deh C++. Kalau anak Tekom
dia belajar lebih awal ya. Gua nggak tahu kalau anak biomedik belajar apa nggak, harusnya sih belajar C, assembly, terus nah yang baru-baru ini yang biasanya dia lebih ke apa ya, pengembangan karena semakin rendah bahasanya semakin sulit untuk diprogram. Jadi bahasa-bahasa tingkat tinggi itu bahasa-bahasa yang semakin dekat dengan bahasa manusia. Bahasa tingkat rendah itu semakin dekat ke mesin, tapi tidak nyaman untuk diprogram oleh manusia. Tapi bahasa tingkat semakin tinggi itu semakin lama nih diprosesnya, cuma semakin dekat dengan manusia. Kayak misalnya Python, terus penggunaannya misalnya kalau Python tuh untuk data kan berhubungan dengan misalnya ya susah susah lah kalau susah lah pengembangannya kalau pakai bahasa-bahasa tingkat rendah gitu. Oke, itu tadi. Nah, kenapa kita belajar C++? Karena um, karena microcontroller itu lebih dekat bahasanya ke C++. Gue nggak tahu sih, gue belum pernah make apa sih itu namanya, uh, Raspberry. Gue belum pernah, kayak Raspberry itu pakai apa ya, dia kayak mini komputer kan, biasa kayaknya pakai Python buat image processing. Dia pakai OpenCV, berarti kalau OpenCV dia pakai Python gitu. Nah, karena banyak Mikon itu pakai bahasa C++ karena dia lebih rendah lah, nggak deket banget ke mesin, cuma ya bisa lebih cepat diproses sama mesin. Terus ya gitu, kita belajar. Sebenarnya kalau lo nyari kayak bahasa-bahasa yang banyak digunain, C++ itu masih termasuk banyak, kayak Python, Java. Itu kalau lo cari, lo search, itu banyak banget sumbernya. Udah, lo misalnya lo cari C++ tutorial, gua ketemu ini langsung di atas. Nah, ini web page-nya. Jadi ya ini kayak gini C++. Nah, ini intronya. C++ itu ini pengembangan dari bahasa C. Dia udah punya OOP, Object Oriented Programming, biasanya dipakai untuk aplikasi komputer. Ini bisa buat GUI, biasanya game-game kayaknya pakai C++, game-game komputer. Ya gitu. Kayaknya gue belum pernah lihat Java sih, katanya ya mirip-mirip lah C++ Java. Oke, sekarang kita mulai. Nah, untuk kita programming kita butuh namanya IDE. IDE itu apa? Coba lu cari. Nah, ini gue nyari Integral Development Environment. Jadi apa itu IDE? IDE itu adalah suatu sarana fasilitas yang yang bisa digunakan untuk seorang programmer memprogram sesuatu lah, istilahnya begitu. Nah, untuk IDE C++ sendiri bisa pakai namanya CodeBlocks. Gue sekarang pakai CodeBlocks. Bisa pakai ini pakai compiler, apa sih namanya, compiler online. Cuma kalau buat aplikasi, mending pakai IDE. Ini nggak bisa deh kalau pakai compiler online. Gue nggak pernah bikin aplikasi sih. Terus ini CodeBlocks, ada Dev C++ juga. Kalau di lab lab yang ada di gedung GKFT itu aplikasinya pakai Dev C++.
Nah, itu biasanya Decibels, Code Blocks, gue nggak tahu apa lagi. Pokoknya ya itulah yang paling dikenal. Tapi gue karena gue pertama kali pakai Code Blocks, jadi gue lebih suka aja pakai Code Blocks. Oke, ini programnya biasanya programmer itu Hello World. Hello World. Coba kita build. Nah, ini Hello World. Nanti dijelasin. Oke. Sekarang sintaksnya. Sintaksnya kita breakdown, ini dasar banget, dasar ya paling dasar lah. Pertama, ini include IOStream. Biasanya kalau di program misalnya Arduino microcontroller itu kita perlu import library. Nah, ini kalau di bahasa C++ ini include IOStream itu perlu dicantumin karena dia let us work with input, ya bisa kita gunakan untuk input output dasar lah, kayak cout ini untuk menampilkan. Kalau tadi kita ngeliat hello world, itu untuk cout itu menampilkan sesuatu. Using namespace std, we can use, ya kita bisa gunain ini sebagai ya standar library lah, apa ya gue juga gak ngerti. Objects and oke, jadi mungkin gue apa ya, apa yang gue jelaskan di sini itu sangat sangat kulit banget, karena nggak mungkin belajar programming dalam dalam apa ya istilahnya, dalam waktu sejam 2 jam, itu nggak mungkin banget. Jadi yang gue pengen kasih tahu sekarang adalah gue akan mengenalkan bahasa aja nih, bahasa C++ gini loh. Nah, untuk lo lebih dalam, coba aja cari, misalnya kalau lo nggak suka baca, cari di YouTube, itu banyak bahasa-bahasa terkenal kayak C++, Python, Java, itu banyak dikenal, banyak yang buat tutorialnya. Waktu itu dulu gua waktu awal-awal kuliah tuh belajar C++ dari sini nih, The New Boston. Ya lu lihat aja lah videonya, itu cukup jelas lah. Dan selain lu nyari sumber-sumber sendiri, belajar coding tuh harus latihan. Jadi ya latihan, pokoknya nggak ada kata lain selain latihan sendiri. Lu paham nonton YouTube, baca buku atau baca web, tapi kalau lu nggak latihan, lu nggak bakal dapet skill untuk lu mandiri ngoding. Jadi lu pasti selalu kopas-kopas kalau lu nggak ngoding sendiri gitu. Jadi lu harus, nanti gua kasih, kalau kemarin PR review, mungkin nanti gua kasih PR-nya ngoding. Oke. Nah, tadi itu untuk header itu untuk import library. Nah, ini ada fungsi utama. Jadi dalam C++ itu ada integer main, terus ada kurung kurawal. Nah, di dalam integer main kurung apa sih istilahnya, kurung kurawal ya, ini akan memproses diproses programnya tuh di fungsi ini. Jadi lu kalau misal mungkin C++, gua nggak tahu anak Telkom udah belajar function belum. Bisa juga kita buat fungsi-fungsi lain, cuma
yang akan dijalankan adalah fungsi main ini. Jadi kalau misalnya buat function lain, ya function lain harus dimasukkan ke dalam fungsi main. Harus dipanggil ke fungsi main. Gitu. Ya di dalam fungsi main ini akan dieksekusi nih program yang kita mau. Misalnya tadi di dalam fungsi main itu kita mau menampilkan hello world. Hello world. Terus diakhiri dengan inian. Apa sih, titik koma. Dan diakhiri dengan return 0 yang menandakan apa ya, program berhasil dijalankan. Ya itu menandakan akhir program. Kalau misalnya lu buat function yang punya parameter, nanti lu nggak perlu tahu sekarang, lu bisa nge-return sesuatu nilai juga. Cuma kalau di integer main ini lu return 0. Oke. Bisa juga, nah ini using std namespace std bisa juga kayak gini, cuma kan lebih ribet ya. Ini nggak ada di sini using namespace std gitu. Lanjut, ini output text ini ada cout. Coba ya, kita run. Build, run. Oh, belum di build. Nah, begini hasilnya. Jadi kalau menampilkan suatu cout hello world, cout I am learning C++, dia akan jadi sebaris. Nah, gimana caranya buat nge-enter? Ini ada new lines. Bisa pakai end line, bisa pakai ini new line artinya. Ini kalau enter 2 kali, atau bisa end line. Kita coba ya. Coba end line. Nah kayak gini. Atau bisa juga tadi kayak gitu. Nah ini enter 2 kali gitu. Itu standar buat nampilin output text. Sekarang lanjut komen. Jadi suatu programmer dalam program yang sama itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang berbeda-beda sesuai dengan preferensi programmer tersebut. Nah, dan untuk misalnya lo atau mungkin lo buat ngingat nih, ini baris ini melakukan instruksi apa, ini pada bagian sini melakukan instruksi apa. Lo biasanya memerlukan comments. Komen itu lo menuliskan sesuatu dalam program lo, tapi ini tidak akan dibaca oleh komputer. Ya oleh compiler lo. Misalnya tes aja. Nih, ini tulisan ini nggak akan kebaca nih sama program, sama ingin tetap menampilkan ini. Ini caranya lo buat garis miring 2 kali, atau bisa juga kayak gini. Kalau lo mau buat yang agak panjangan, lo perlu buat seperti ini.
Nah, ini dalam diantara tanda ini itu lu bisa nulis apapun tanpa terbaca oleh program lu. Nah, kalau nggak kayak gitu, program lu jadi error. Misalnya lu nulis sembarangan nih di program lu, jadi error, mau kan error, ada tanda error, missing karakter, gitu. Jadi tadi ada strukturnya, ada ini include IOStream using namespace std, lu menampilkan sesuatu. Ini lo untuk mengeksekusi program C++ ini di dalam fungsi main, integer main, buka kurung tutup kurung, dan ada buka tutup kurawal. Di dalam buka tutup kurawal itu akan dijalankan programnya, dan ada komen itu untuk nandain nih, misalnya lu mau komen sesuatu nih, baris itu ngelakuin apa sih, biar lu nggak lupa, atau ya buat catatan, atau misalnya ada orang lain ngebaca codingan lu, orang lain bisa paham, itu pakai komen. Lanjut ke nah ini tadi biar bisa multi-line comment. Ini kalau melakukan ini satu baris aja, ke kanan dari garis miring ini akan dibaca sebagai komen, tapi kalau di sebelah kirinya nggak kebaca sebagai komen. Seperti itu. Lanjut, variabel tuh apa sih? Variabel, mungkin kalau gue pakai terminologi tuh istilahnya ada sebuah kontainer yang di kapal-kapal kargo gitu. Variabel itu sebagai bungkusannya, dan ada isinya kan. Nah, itu variabel itu sebagai pengenalan pembawa isi lah, istilahnya gitu, membawa isi. Nah, tadi yang variabel ini ada tipe-tipe datanya. Jadi variabel itu bisa berupa integer, bisa berupa double, bisa berupa char, string, sama boolean. Integer itu angka-angka desimal, double itu angka-angka koma, float double, integer abis integer tuh apa ya, pokoknya ada tahap apa ada tingkatan-tingkatannya. Kalau misalnya lu mau nge-store data lebih banyak, apa ya, double integer kalau nggak salah. Kalau misalnya koma yang sedikit-sedikit bisa pakai float, atau kalau misalnya lebih banyak lagi komanya pakai double. Char itu untuk karakter itu cuma satu karakter, satu huruf lah istilahnya, satu huruf. Dan string itu gabungan dari karakter. Boolean itu true or false, 0 1 gitu lah istilahnya. Oke, cara declare variable, membuat variabel. Cara membuat variabel, misalnya kita mau buat variabel bernilai angka 15, misalnya integer angka sama dengan 15. Nah, jadi sesederhana ini mendeklar suatu variabel. Jadi lu punya variabel namanya angka, data type-nya itu integer, dan nilainya itu 15, begitu. Nah, kalau lu bisa tampilkan nih di sini, tampilkan itu langsung aja angka. Dia akan nampilin 15 harusnya sih. Nah, 15. Atau kalau lu mau gabungin sama penjelasan, buatnya begini.
Hmm, variabel angka menunjukkan kayak gitu. Bisa digabungin, terus bisa di um, N-line tuh buat enter, N-line, terus cout. Selalu mau ngetes ini garis baru. Oke. Nah begini, dia udah baris baru, jadi lo fleksibel aja. Ini bisa di store dengan cout. Ini bisa bisa menampilkan string atau variabel, dan bisa diinstruksikan baris baru gitu. Atau mungkin bisa juga kayak gini kali, 15 langsung bisa nggak ya? Harusnya sih bisa. Nah bisa kan gitu. Itu variabel. Atau kalau misalnya lo mau float angka 15,55. Kalau misalnya koma itu di pemrograman itu pakai titik. Sorry. Nah kan bisa gitu. Atau pakai char, string, boolean juga bisa. Ini begitu. Nah sekarang untuk operasi misalnya lu mau buat integer angka 1 sama dengan 5, integer angka 2 sama dengan 10. Lu mau angka 1 tambah angka 2. Coba saya angka 2. Ya benar, hasil 15 kan. 15. Atau gini, lu bisa membuat variabel baru dengan misalnya angka 3. Angka 3 itu angka 1 plus angka 2. Terus lu tunjukkan di sini angka 3. Dia akan menunjukkan 15 juga. Atau untuk lebih singkat, kalau nggak salah bisa deh kayak gini, angka 2 sama dengan 10,5. Oh nggak bisa, gue lupa. Oh kalau nggak salah gini caranya, angka 1 sama dengan 10, angka 2 sama dengan 5. Nah bisa juga dalam sebaris. Misalnya lo menstore variabel dengan data type integer, daripada lo buat integer angka 1 sama dengan 10, integer angka 2 sama dengan 5, kan lebih lama ya. Lo bisa buat sebaris. Atau bisa juga begini, lo mendeclare aja. Ini sebenarnya bisa juga dimasukin di dalam gini, misalnya kayak gini, itu nggak masalah. Cuma kalau
lu pakai nanti kalau lu udah terbiasa coding, terus lu mau um, ada namanya data global, data apa variabel global sama variabel lokal. Jadi kalau lu declare di sini, lu bisa nanti make di selain function ini. Misalnya lu buat modular bla 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 di sini dengan menjalankan fungsi ini, tapi lu ingin menggunakan variabel ini bisa jadi variabel global. Tapi kalau lu declare di dalam itu nanti jadinya variabel lokal aja dan bisa dioperasikannya di di situ aja. Kalau lu udah kayak gini, lu juga bisa kayak gini. Misalnya lu mau di dalam itu angka 1 sama 5. Angka 3 sama dengan angka 1. Nah, gitu. Dia akan menunjukkan sama. Dia akan menunjukkan angka 1. Jadi asal udah di declare data type-nya integer pada suatu variabel itu, jadi lu selanjutnya nggak perlu nulis lagi integer angka 1 sama dengan 5, integer angka 3 sama dengan bla 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 gitu. Langsung aja angka 1 sama dengan 5, angka 3. Tapi kalau udah di declare gitu. Atau ada operasi kalian juga bisa, kali kurang tambah bagi. Misalnya angka 1 sama dengan 5. Angka 2 sama dengan 10. Angka 3 sama dengan angka 2 kurang angka 1. Itu bisa, berarti hasilnya harusnya 5. Nah, 5 misalnya lu mau angka 2 bagi itu per gitu, per angka 1. Coba F dibagi itu angka 2 kayak per gitu, harusnya hasilnya 2. Kok 5? Angka 2 per angka 1. Coba 5 bagi 10 bagi 5. 2. Oke. Angka 2 bagi angka 1. Ini ada error nih. Harusnya sih keluar. Coba angka 2 kali angka 1. Ini error juga. Kenapa begini? Oke. Nanti deh kita cari lagi. Misalnya sekarang float koma-komaan. Bisa nggak nih? Angka 1 bagi angka 2. Lo. Ini ada suatu kesalahan. Misalnya
Apa begini? Gua nggak tahu juga kenapa. Harusnya sih nggak masalah. Ya begitulah, kalau tambah kali bagi kurang. Nanti lu coba-coba aja. Lanjut. Ini tadi multivariable kayak begini. Identifier. Nah kalau konstan itu lu nggak bisa ngubah-ngubah nilai variabelnya. Nih contohnya begini. Lu declare angka 1 itu 5. Tapi di eh, di yang terbaru angka 1 lu declare sebagai 2. Coba kita tampilkan angka 1. Harusnya sih 2. Nah 2 kan. Jadi yang ini nilai bisa diupdate angka nah gimana caranya kalau nggak mau lu mau bilangan itu tetap lu tambahin konstan integer angka 1 misalnya dengan 3. Terus lu mau ubah angka 1 jadi 2, bisa nggak nih? Harusnya sih nggak bisa. Oh, jadi error karena ini angka 1 itu emang di data type-nya lu set konstan. Jadi kalau lu ubah-ubah nggak bisa nih di sini gitu. Oke, itu data type. Input bisa juga lu input. Caranya adalah pertama lu set dulu data type-nya variabelnya, nanti setIn ke ke variabelnya. Misalnya in x masukkan angka bilangan bulat. Terus cekin. Nah ini panah-panahnya ke kanan kalau cekin x. Terus lo tampilin deh nanti cout. Ini udah, kalau saya ini tuh udah otomatis ke enter kalau nggak salah. Coba enter. Tampilkan x, nilai x adalah x. Coba masukkan bilangan bulat. Oke, kita misalnya 2, nilai x adalah 2, begitu. Biar rapian dikit lah. 2. Nah, 2. Terus ketika udah di store, lu bisa nih operasiin. Begitu. Lanjut data types. Ini tadi ada integer, float, double, char, bool, string. Nah ini kalau integer dia bisa 4 bytes store. Kalau float dia 4 bytes tapi ada desimalnya.
double kalau lo mau koma-komaan tapi lebih besar lagi bilangannya. Boolean 01 char gitu. Terus ada numeric types ya kayak gini, float versus double, ini precisionnya. Ini true false, boolean. Bisa juga 01 kalau salah. Harusnya sih. Kalau false 0, true 1. Gitu. Ada apa lagi nih? Ini bisa juga tambah-tambahan, ada variabel plus 250. Atau bisa juga kayak gini. Lo mau ngupdate nilai X nih. Integer X sama 5. Terus lu mau update X, misalnya lu mau tambahin 5, bisa kan? X plus 5. Jadi nilai sebelumnya kan 5, ini nilai barunya adalah berarti 5 plus 5, 10. Sorry. Nah, 10. Atau bisa lu sederhanakan jadi begini. Nah, jadi 10 juga. Sorry. Begitu. Ini plus sama dengan, min sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan. Ini modulo itu lu sisa pembagian. Misalnya 3 modulo 2 berarti kan 1. Karena sisanya ada 1 terakhirnya gitu kan. Dibaca aja. Nah, comparison itu nanti dia returnnya 1 atau 0. Benar apa salah, true or false. Kalau salah 0, benar 1. Misalnya kayak gini, X sama dengan 5, Y sama dengan 3. X lebih besar dari Y, bener kan? Berarti 1, dia nge-return 1, si outnya 1 gitu. Nah, ini comparison itu ada lebih besar, kurang dari. Terus atau ini not equal to. Jadi equal sama dengan itu beda. Kalau sama dengan itu artinya comparison yang sama. Apakah misalnya X sama dengan Y itu, apakah X sama dengan Y? Kalau misalnya X sama dengan Y itu penugasan. Jadi X sama dengan Y berarti X itu adalah Y gitu. Itu beda kalau di dalam pemrograman. Kalau misalnya tanda seru sama dengan itu X tidak sama dengan Y gitu. Atau X lebih besar sama dengan Y, X lebih kecil sama dengan Y. Itu comparison dalam pemrograman itu sangat dibutuhkan juga. Lalu logical N itu akan mereturn true kalau semua operatornya benar. Misalnya X kurang dari 5 benar nih, X kurang dari 10 benar, itu dia akan mereturn true. Tapi kalau misalnya salah satunya salah, berarti akan mereturn 0. Kalau misalnya logika OR, misalnya salah satunya salah, dia akan tetap mereturn true. Kalau misalnya not, kebalikannya. Kalau not itu dia akan misalnya
not 0 berarti 1, kalau not 1 sama dengan 0 gitu. String begini. String boleh ya. Gue lihat tuh waktu main warnet internetnya jelek. Terus Oke, karena udah lama gue buat videonya, mungkin gue lebih cepetin aja em, karena ya ini cuma dasar-dasar aja. Gue akan buat video juga tentang gimana kasus-kasus programan dari apa yang lu inginkan sampai lu buat programnya gitu. Dan nanti akan ada PR program juga. Jadi oke, gue cepetin aja. Ini kalau string lu bisa tambahin juga, nanti jadinya dia akan John Doe kayak gitu. Append ini ada, oke, jadi ini ada tadi ada library include string. Jadi kalau lu mau nambahin pakai tadi fungsi append, lo harus declare dulu tadi fungsi apa, library stringnya gitu. Ini oke. Nah, kalau string kalau nambahin kayak gini jadi akan begini hasilnya, will be 10-20, beda sama integer. Kalau misalnya ditambahin x plus y dengan y itu variable type-nya itu integer, dia akan jadi error gitu. Lanjut, ini size length-nya itu dari tadi harus import library string juga. Nah, ini akan lama sih kalau dijelasin. Itu kayak apa ya istilahnya, kalau udah belajar itu kayak array. Jadi string itu kayak array, cuma dia komponen-komponennya adalah char, karakter, kan terdiri dari huruf-huruf. Jadi char yang pertama plus char 2, char 3, char 4, char 5. Nah, ini dimulai dari 0. Ini H ini 0, ini 1. Jadi setiap programming tuh biasanya mulai dari 0. Jadi kalau misalnya my string 1, dia akan outputnya adalah E. Nanti lo akan belajar juga array. Ini juga bisa input pakai sein atau getLine. Coba lu cari aja, nanti cari tahu getLine tuh apa, gue juga lupa. Sein full name. Next. Nah, ini bisa juga kayak gini standar, cuma kan ribet ya. Mending tadi dari awal aja pakai using namespace std dari awal. Nah, ini math itu banyak fungsinya kayak max antara 5 10 ya, hasilnya 10 lah. Min bisa logaritma, square root tuh akar, round itu apa ya, gue lupa. Coba cout round 2,6. Dulu tidak bisa, harus import hashtag include
mat h kalau nggak salah ya. Mat h. Apa yang dilakukan oleh round? Oh, round itu kayak pembulatan. Pembulatan. Log ini ada banyak nih. Lu tidak perlu tahu semuanya. Yang jelas lu tahu aja gimana gunainnya. Terus ada boolean. Boolean true false. Ini tadi udah. Kalau X sama dengan 10 berarti X 10 sama dengan 10 berarti benar, return 1. X sama 10 sama dengan 15, return-nya 0 karena salah, 10 itu tidak sama dengan 15. Tuh. Nah, sekarang ada if else. Mungkin akan gua lanjutkan di video selanjutnya aja ya karena sudah terlalu panjang. Itu tadi dasar-dasar dari intro, sintaks. Sintaks itu cout, in, terus ada integer main plus buka kurung tutup kurung, terus buka tutup kurung kurawal, gimana import library, tadi ada library iostream itu yang perlu dicantumin. Terus kalau ada tambahan-tambahan kayak library string, library math itu bisa ditambahin juga. Output, comments, variable, user input, in, data types tadi integer, float, double, boolean, string, char, operator plus min bagi kurang, string, math, booleans gitu. Oke, mungkin nanti selanjutnya akan dibuat lagi. Kita selanjutnya akan condition if terus ada looping. Oke. Dan mungkin nanti terakhir kita nggak nyampe OOP, paling sampai belajar function aja gitu. Oke. See you next time.